Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hibati billah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian rutin membahas akidah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada seluruh sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti tata cara beragamanya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tema yang sama, yaitu al-imanu bi fadli as-sahabati. Beriman adanya keutamaan para sahabat Nabi, wa alil baiti, dan keutamaan keluarga Nabi. Saya bawakan sebuah kitab tambahan dari Sarhu Usuli Sunnah dari Imam Ahmad, penjelasan pokok-pokok sunnah karya Imam Ahmad yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullah ta'ala. Kebetulan di cetakan yang saya ini halaman 21. Di sini ada keutamaan sahabat dengan orang soleh setelah sahabat. Qala ba'dul ahli ilmi, sebagian ulama ada yang memberikan perumpamaan al-gubaru. Al-gubar terjemahnya itu debu, ya. Al-gubar itu satu butir debu. Bisa nimbang debu? Bisa nggak nimbang debu gimana? Satu butir debu. Susah ya? Susah karena kecil sekali. Ya. Satu butir debu alladzi dakhala, yang masuk fi anfi, ke lubang hidung, Muawiyata, sahabat Nabi yang bernama Muawiyah. Ya, Muawiyah ini diantara sahabat Nabi yang suka menulis ayat Al-Quran. Ya, beliau termasuk penulis Al-Quran. Kalau ada ayat Al-Quran turun, beliau menulis. Supaya dihafal, diawetkan, dan bisa diajarkan kembali.
satu butir debu yang masuk ke dalam lubang seorang sahabat Nabi, siapa namanya tadi? Muawiyah. Fi jihadihi, ketika perang, namanya perang naik kuda, tentu debu itu akan berterbangan, ditiup angin. Satu butir debu masuk ke hidungnya ketika beliau berjihad ma'an Nabi, bersama Nabi, ya'dilu biwara'i Umar ibnil Abdil Aziz, itu setara dengan ketakwaannya Umar bin Abdul Aziz. Mungkin ada yang pernah tahu siapa itu Umar bin Abdul Aziz? Cucunya sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, yang terkenal khalifah yang berhasil memberantas kemiskinan dalam waktu yang sangat singkat. Berapa tahun? Ada yang pernah baca? Ya, kurang lebih 2 tahun. Sampai rakyatnya bingung mau zakat diserahkan ke siapa, karena semuanya makmur. Ya, bingung kasih zakat ke siapa. Bahkan perhiasan yang dipakai oleh istrinya itu diambil, diserahkan ke Baitul Mal untuk dimanfaatkan kepentingan umat. Ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang sangat terkenal, tetapi beliau bukan termasuk sahabat. Ya, setelah sahabat. Saking terkenalnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau berhasil memberantas kemiskinan. Beliau seorang khalifah yang sangat adil, yang sangat bertakwa, terutama dalam masalah harta. Bahkan dikisahkan kalau ada orang bertamu ke rumahnya Umar bin Abdul Aziz, beliau sebagai khalifah, sebagai presiden, sebagai raja, sebagai sultan, kalau keperluannya urusan pribadi, lampunya dimatikan. Ya, dulu lampu pakai minyak. Minyaknya tentu didapatkan dengan cara membeli. Ya. Itu kalau tamunya tamu pribadi, beliau matikan, lampunya matikan. Karena khawatir beliau menggunakan harta rakyat digunakan untuk urusan pribadi. Demikian takwanya pribadi Umar bin Abdul Aziz. Belum sholat tahajudnya, belum baca Qur'annya, belum zikirnya, belum infaknya, belum keadilannya. Ya, sampai-sampai masyarakat bingung mau bayar zakat, zakatnya untuk siapa? Nggak ada yang miskin. Ya. Ini menunjukkan bahwa beliau berhasil, ya, memimpin negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Lemah ceplok jinawi. Ya. Apa namanya? Bahasa Jawa. Kemah ripah loh jinawi. Ya, gitu ya. Apa? Toto tentrem kerto raharjo. Ya. Itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketakwaan beliau, karena beliau sebagai seorang sultan, nah di antara doa mustajab, doa yang pasti dikabulkan, doa yang diucapkan oleh pemimpin yang adil. Beliau terkenal pemimpin yang adil. Doanya mustajab. Ketakwaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu baru setara dengan nilai debu yang masuk ke dalam hidung seorang sahabat yang ikut berjihad bersama Nabi, satu butir debu. Itulah nilai ketakwaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dibandingkan dengan
ketakwaan sahabat. Nah kalau perang kira-kira debunya 1 butir atau banyak? Banyak. Belum lagi perang sekali, 2 kali, 3 kali. Ya. Ini sampai seperti itu. Para ulama menggambarkan keutamaan seorang sahabat tidak bisa dikalahkan oleh keutamaan, ketakwaan, kesolehan orang-orang setelahnya. Wa qad yafuqu ba'du tabi'in as-sahabata masalan fil ibadati. Walaupun mungkin ada generasi setelah sahabat yang disebut tabi'in dalam satu sisi ibadah bisa mengalahkan ibadahnya sahabat Nabi. Mungkin ya. Ada orang yang kuat puasa daun sepanjang tahun dan selalu menghatamkan Al-Quran. Ya, belum lagi dia menjaga matanya, menjaga barang-barang yang haram masuk ke mulutnya dan seterusnya. Dia bisa mengalahkan dalam satu sisi. Ibadahnya lebih hebat dari ibadah sahabat. Kata para ulama, lakin la yasilu, akan tetapi tidak akan bisa melewati atau tidak akan sampai ila darajati suhbati, tidak akan bisa sampai ke derajat sahabat. Walidzalika, oleh karena itu as-sahabatu, sahabat Nabi itu kulluhum udulun, semuanya dianggap manusia yang adil. Lawannya adil apa? Zalim. Gampang ya. Ya. Adil di sini maksudnya apa? Fala yang bagi al-bahsu fi adalatihim amma man ba'dahum fala budda minal bahsi an adalatihim. Maksudnya adalah kalau sahabat itu menyampaikan hadis, tidak perlu lagi ditelusuri bagaimana hidupnya, bagaimana pergaulannya, bagaimana trustnya, tingkat kepercayaannya. Sudah pasti sahabat Nabi itu adil. Tidak perlu diulik-ulik pribadinya, nggak perlu. Ya, itu maksudnya. Berbeda dengan orang yang hidup setelah sahabat. Kalau dia menyampaikan hadis, fala budda minal baksi an adanati, harus di cross check itu. Benar enggak dia orang yang adil? Ya. Oh, ternyata dia menyampaikan hadis tapi mohon maaf suka mengganggu istri tetangganya, oh udah enggak bisa diterima. Ya, atau dia pernah menjual barang palsu dan tidak bertobat, udah nggak bisa diterima hadisnya. Ya, atau dia pernah menjual tanah bodong, tahu ya tanah bodong? Tanah yang tidak bersertifikat, SKT-nya nggak ada, duitnya diterima sama si penjual, tanahnya nggak ada. Ya, tanah bodong, udah nggak bisa diterima hadisnya. Ya, pengajiannya nggak boleh diikuti. Karena apa? Karena nggak adil dia zalim. Ya, apalagi pernah tertangkap kering, ya, mencuri, ya, sertifikat orang lain, menjualnya, mencuri uang. Tapi ustaz dia LC dari Madinah, nggak usah ada urusan. Mau dia LC, mau dia MA, mau doktor, kalau dia zalim, nggak boleh diambil hadisnya, nggak boleh dengerin kajiannya sampai dia bertaubat. Harus diselidiki. Ya. Oh, dia punya istri lebih dari satu, tidak adil kepada istri-istrinya. Istri mudanya dimanja, istri tuanya ditelantarkan, nggak bisa diterima hadisnya. Ya, nggak bisa diterima. Ya. Berbeda dengan para sahabat, hum udulun, mereka itu para sahabat sudah dapat rekomendasi dari Rasulullah SAW.
Mereka adalah khairun nasi, sebaik-baik manusia. Am laisu udulan halhum sikotun am laisu bisikotin. Ya. Jadi tidak boleh ditanyakan sahabat itu bagaimana ketakwaannya, sudah pasti bertakwa. Nah itu sahabat. Ini yang disepakati oleh para ulama ahli hadis. Kalau sahabat yang meriwayatkan tidak perlu di cross check. Ya. Berbeda dengan orang yang setelahnya. Ya, dicek hafalannya, apakah dia hafalannya kuat atau lemah. Kalau hafalannya lemah, hadisnya nggak bisa diterima. Ya. Soleh, cuman hafalannya lemah, hadisnya nggak bisa diterima. Doif hadisnya. Hafalannya kuat, tapi suka minum apa? Minum air putih? Bukan. Minum tuak. Nggak bisa diterima. Ya. Di zaman Al-Imam Bukhari itu ada seorang yang hafalannya lebih hebat dari Al-Imam Bukhari. Tapi para ulama tidak mengambil hadis dari orang ini. Kenapa? Tidak bertobat dari mabuk. Walaupun otaknya lebih hebat dari Imam Bukhari, tapi tidak diambil ilmu hadisnya. Kenapa? Tidak adil. Dia zalim kepada dirinya sendiri. Ya. Makanya termasuk di antara nasihat kepada ustaz, termasuk saya, kalau kalian melihat saya berbuat salah, diingatkan saya nggak mau tobat, tinggalkan kajian saya. Itu nasihat, ya, nasihat. Ya. Nasihati dengan cara lembut, nggak mau tobat, tinggalkan. Ya. Dan itu berlaku untuk semua ahli ilmu. Dia punya ilmu, tapi dia tidak adil, dia zalim. Ya, tidak boleh diambil ilmunya. Yang mengatakan tidak boleh siapa? Al-Imam Malik. Di antara orang itu tidak boleh diambil ilmunya, dia tidak mau bertobat dari kezaliman. Tidak mau bertobat dari mencuri, tidak mau bertobat dari zina, ya, dan seterusnya. Nah, ini keutamaan para sahabat, ya. Adapun selain sahabat harus di cross check. Kalau dia adil diterima hadisnya, kalau tidak adil ditinggalkan. Ya. Baik, kita kembali kepada topik induknya, beriman kepada keutamaan para sahabat dan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara 10 sahabat yang diucapkan oleh Rasulullah termasuk calon penghuni surga, dan ucapan Rasulullah tidak meleset sampai akhir hayat. 10 orang sahabat ini istiqomah di atas keimanan. Ya, di antaranya apa? Siapa? Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq fil jannah. Rasulullah mengucapkan seperti itu. Umar bin Khattab fil jannah. Kemudian siapa lagi? Utsman bin Affan fil jannah. Ali bin Abi Thalib fil jannah. Rasulullah mengatakan demikian. Tolha bin Ubaidillah fil jannah. Tolha bin Ubaidillah ini orang yang melindungi tubuh Nabi dari serangan ribuan tentara musyrik. Pasang badan sampai tangan dan jari jemarinya terpotong. Ya, Tolha bin Ubaidillah. Ya. Kemudian Az-Zubair bin Awwam. Az-Zubair bin Awwam adalah tentara muslim yang pertama kali mengajak duel 1 lawan 1 di perang Uhud. Bayangkan 700 tentara Islam melawan 3.000 tentara musyrik. 700 lawan 3.000. 1 banding berapa itu? Pak Guru Fisika? 1 banding berapa? 700 banding 3.000, 1 banding berapa itu? 600 saja banding 6 berapa? 1 banding 50? 1 banding 4? Ya. 700 kali 4 2.000. Ya, 1 banding 4 lah ya. 1 banding 4. Ya.
Berarti satu tentara Islam kemampuannya harus 4 kali lipat ya ketentaraan tentara musyrik. Ya. Awalnya 1.300 murtad, 300 berkhianat karena ada provokatornya. Siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya bagus, Abdullah namanya. Tapi dia munafik. Dia memprovokasi 300 tentara berkhianat kembali ke Madinah. Tinggal 700. Jadi belum tentu orang yang melihat kemuliaan wajahnya Nabi itu dijamin di atas keimanan. Belum tentu. 300 tentara Islam berkhianat. Padahal bertemu dengan Rasulullah, melihat ketampanan wajahnya Rasulullah. Ya. Jadi belum tentu ada jaminan. Seandainya Allah mengeluarkan kita ke alam dunia di tahun itu, belum tentu kita jadi seorang muslim. Ya, belum tentu. Ya, belum tentu. Jangan-jangan kita berada di barisan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Ketua munafik Madinah. Ya. Kemudian Rasulullah menyebutkan lagi sahabat berikutnya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ini ahli pemanah. Ya, hampir nggak pernah meleset itu. Ya, Rasulullah sampai menyiapkan panahnya. Beliau pemanah. Ya, ribuan orang yang mengelilingi Rasul dengan cepat sekali. Ya. Kemudian Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, ya. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah ini termasuk sahabat yang mencabut panah yang menancap kepada pipinya Rasulullah SAW. Dicabut dengan gigi, giginya lepas karena saking kuatnya panah menancap di pipi Rasulullah. Rasulullah berdarah, ya, dicabut dengan giginya, lepas. Ya. Ini Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ya. Wa huwa aminu hadhil ummah wa ataradu anhu wa adkuruhu bil jamil. Ya, ketika kita menyebutkan sahabat, sebutlah kebaikan-kebaikan mereka. Ini adalah bukti keimanan kita kepada hadis Nabi SAW yang mana Rasulullah melarang kita menyebut kekurangan sahabat kecuali dalam konteks mengajarkan sejarah, ya. Tapi kita tidak boleh merendahkan para sahabat. Wa uhibbu ahla baiti Rasulillah wa atawallahum wa ahfadu fihim wasiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala Yazid bin Hayyan radhiyallahu anhu. Kemudian setelah kita beriman adanya keutamaan para sahabat dan kita wajib menjaga nama baik mereka, tidak boleh merendahkan mereka. Yang berikutnya kita wajib mencintai keluarga Rasulullah SAW selama dia di atas kebenaran. Ada catatannya, ya, karena tidak ada jaminan keluarga Nabi itu pasti bertakwa, nggak ada jaminan. Ya, contohnya siapa? Keluarga Nabi yang tidak bertakwa. Ya, hampir semua pamannya, ya, mayoritas paman Nabi itu tidak bertakwa. Yang bertakwa siapa? Abbas, kemudian Hamzah, ya, yang lainnya tidak mau bertakwa, tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang paling terkenal permusuhannya siapa? Abu Lahab, ya, yang membantu dakwah beliau, tetapi sampai akhir hayatnya tidak mau juga mengucapkan syahadat. Siapa? Abu Thalib. Ya. Yang lainnya tidak memusuhi, namun tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Jadi selama dia di atas keimanan, di atas ketakwaan, wajib kita cintai. Kalau dia di atas kekafiran, di atas kemusyrikan, ya kita melepas diri, walaupun dia punya nasab bersambung kepada Rasulullah SAW. Umpamanya ada seorang yang terbukti dia keturunan Rasulullah, tetapi berbuat kesyirikan, ya, berdoa kepada mayat misalnya,
maka kita tidak boleh lagi mencintainya. Karena kita mencintai seorang muslim itu atas dasar ketakwaan, ya. Bukan atas dasar nasab. Adapun keturunan Nabi yang bertakwa, dia punya dua hak. Hak sebagai seorang muslim wajib kita cintai. Yang kedua, hak nasabnya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari jalur sahabat yang mulia Yazid bin Hayyan. Beliau menceritakan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fina khatiban. Suatu hari Rasulullah berkhutbah di hadapan kami, bima in yud'a khimkhiman, ya. Khuman, di sebuah lembah, di sebuah mata air yang disebut mata air Khum, yang letaknya baina Makkah wal Madinah, antara Makkah dan Madinah. Fahamidallah wa asna alaihi wa wa'adha wa dzakara summa qala. Setelah beliau mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, kemudian dia bersabda, amma ba'du. Ala, ketahuilah ayuhan nas, wahai manusia, fa innama ana basyarun, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian, juga bisa mengalami kematian, ya. Yusiku, sebentar lagi, an ya'tiya rasulur rabbi, malaikat atau utusan Tuhanku akan datang menjemputku, yaitu malaikat maut, ya. Pak ujiba, dan aku akan menyambutnya. Wa ana, dan aku tarikun, meninggalkan, fikum, untuk kalian, saqalaini, dua perkara yang sangat berat. Awwaluhuma, yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran. Ini perkara yang berat, ya. Harus dihafal, harus dipelajari, harus diamalkan, harus dipraktekkan, ya. Fihil huda wan nur, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Fahudu bi kitabillah, peganglah Al-Quran, wastamsiku bih, berpegang teguhlah dengannya. Fasa ala kitabillah wa warraqaba fihi, beliau menasihati agar kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Kemudian beliau mengucapkan, wa ahlu baiti udzakirukumullah fi ahli baiti, tolong dengarkan wahai sahabatku, keluargaku aku ingatkan akan hukum Allah terhadap keluargaku. Maksudnya apa? Hak mereka untuk dimuliakan, ya. Jadi ahlu sunnah wal jamaah adalah kelompok yang tengah-tengah, tidak memuliakan mereka secara berlebihan, tidak juga merendahkan. Kita mencintai keluarga Nabi karena ketakwaannya dan juga nasabnya. Apabila tidak bertakwa, apabila dia kafir, maka gugur, ya. Kita tidak memuliakan karena nasabnya, ya. Namun kalau dia bertakwa, wajib kita muliakan. Sampai-sampai keluarga Nabi itu punya perlakuan khusus, ya. Seandainya ada tetangga kita, dia keluarga Nabi, miskin, kita tidak boleh memberikan zakat. Terus gimana? Dia miskin, dia butuh makan, dia butuh minum, kita kasih sebagai hadiah, ya. Jadi memberikannya dengan ucapan, ini hadiah dari saya, ini hadiah dari kami. Makanya pernah kejadian di Pontianak, ada sebuah yayasan yang menampung anak-anak yatim, anak-anak miskin, ya. Ketika ada bantuan sosial dari masyarakat, akadnya itu untuk anak yatim dan orang miskin, anak-anak panti, anak-anak orang miskin, anak-anak yatim. Di situ ada seorang ustadz yang direkrut untuk membina. Dia nggak mau makan, nasi kotak sudah dibagikan, dia nggak mau makan, ya. Lalu kemudian dia dengan halus, mohon maaf, bukan berarti saya ingin menonjolkan nasab saya keturunan Rasulullah dari jalur Hasan Al-Hasani, ya. Saya tidak boleh memakan nasi dengan status
sedekah. Akhirnya pengurus mengambil inisiatif, mengambil uang yang bukan dari sumbangan sosial, beli nasi bungkus khusus untuk ustadz tadi. Karena nggak boleh kita, ya, tidak boleh kita memberikan sedekah zakat kepada keturunan Nabi. Diganti dengan hadiah. Dengan hadiah boleh. Dan ini yang dipraktekkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Di antara tanda-tanda kenabian, tidak akan menerima sedekah. Salman yang jauh dari Iran ke Madinah itu ngetes Rasulullah. Beliau ingin bertemu dengan orang yang mengaku nabi terakhir. Salman Al-Farisi tahu dia di dalam Injil disebutkan bahwa ciri-ciri dia seorang nabi tidak mau menerima sedekah, tidak mau menerima infak. Nah, dites sama Salman Al-Farisi memberikan kurma dengan ucapan ini sedekah dari Rasulullah. Terus setelah beberapa jeda waktu balik lagi, ini hadiah dariku. Baru Rasulullah menerima. Oh, ini betul seorang nabi. Jadi itu bentuk pemuliaan kepada keturunan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah dalam satu riwayat cucunya makan kurma sedekah suruh dimuntahkan. Ya, suruh dimuntahkan. Ya. Di antara dalilnya yang menyebutkan bahwasanya kita wajib memuliakan keluarga Nabi, yaitu surat Al-Ahzab, innama yuridullahu liyudhiba ankum rizza. Sesungguhnya Allah menginginkan menghilangkan dari kalian dosa ahla baiti, ya, yaitu dengan memuliakan keluarga Nabi, ya. Bahkan orang yang merendahkan keluarga Nabi padahal dia adalah orang yang bertakwa, ini termasuk di antara tanda kemunafikan. Ya. Wa ataqidu anna man ahsana al-qawla fi ashabi Rasulillah wa azwaji at-tahirat min kulli danas wa dzurriyyatihi al-mutahhirin, ya, min kulli risin faqad buri'a minan nifaq. Barang siapa yang mengucapkan perkataan yang baik kepada para sahabat, kepada istri Nabi, ya, kepada dzurriyyah Nabi, ya, faqad buri'a minan nifaq. Orang yang memuliakan keturunan Nabi karena keimanan dan nasabnya, dia buri'a, terbebas dari kemunafikan. Ya. Barangkali ini saja dulu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada diskusi. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, saya belajar lagi. Ya. Silakan. Demikianlah para